Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di ujung Ramadan. Sebelum datang Ramadan, kita sering mengatakan Ramadan 1 bulan lagi. Ketika tinggal beberapa hari, kita katakan Ramadan hanya beberapa hari lagi. Ketika masuk Ramadan, rupanya Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi dan akan meninggalkan kita. Begitulah waktu akan berjalan secara cepat, dan setiap napas yang kita keluarkan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah selama Ramadan yang kita lalui dari segudang ibadah yang diperintahkan di dalamnya bisa merubah kita, ataukah justru tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahul jazaa illa al-ju'u wal 'atshu." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa sudah lelah dan letih menahan lapar, dahaga dan syahwat, namun tidak ada balasan sedikit pun kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa lahul jazaa illa al-'utbi wan nasab. Berapa banyak orang yang menegakkan qiyamul lail tidak mendapatkan pahala kecuali hanya kelelahan dan keletihan saja berdiri. Apakah Ramadan yang kita lalui hanya berjalan seperti rutinitas, ataukah justru seorang muslim persis seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, di ujung puasa ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tapi kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala belum merubah hatinya. Banyak di antara kaum muslimin masih keras hatinya. Bahkan di ujung Ramadan masih ada orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran. Di ujung Ramadan masih ada orang yang tidak membaca Al-Quran. Bagaimana bisa orang tidak bisa membaca Al-Quran di bulan Al-Quran? Bagaimana bisa orang meninggalkan Al-Quran di bulan Allah turunkan Al-Quran Ramadan? Kalau orang kemudian di bulan Ramadan tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya, maka saya katakan di luar Ramadan, maka dia lebih jauh lagi akan meninggalkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul di hadapan Allah, ya Rabb, sungguh umatku sepeninggalku sedikit demi sedikit mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi bukan hanya Al-Quran yang ditinggalkan, bahkan amalan-amalan yang harusnya dikerjakan di bulan Ramadan sampai ujung Ramadan tidak ada satupun yang diamalkannya. Sebagian mereka ada yang tidak berpuasa,
Sebagian mereka tidak ada yang tarawih, bahkan tidak tergerak untuk melakukan sedekah. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian Rasul naik ke mimbar yang pertama mengucapkan amin. Kemudian naik ke mimbar yang kedua mengucapkan amin. Kemudian naik ke mimbar yang ketiga mengucapkan amin. Kemudian Rasul berkhutbah. Kemudian setelah khutbah Rasul turun dari khutbahnya. Sahabat Nabi SAW bertanya, heran kenapa Rasul ketika naik ke atas mimbar dia mengucapkan amin 3 kali. Sehingga mereka mengatakan, ala ma amanta ya Rasulullah. Rasul, engkau naik ke atas mimbar tadi mengucapkan amin, kami tidak mendengar doamu. Apa yang kau doakan wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ataniya Jibril. Jibril tadi datang kepadaku. Subhanallah. Jibril tadi datang kepadaku dan dia berdoa dan minta ku aminkan doanya. Anda bisa bayangkan kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, yang menyaksikan para sahabat, doa mana lagi yang tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Jibril, raqima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Raqima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan full dari awal sampai akhir, tetapi satu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dan binasa. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah yang masuk di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, padanya ada malam Lailatul Qadar, bulan diturunkan banyak rahmat dan ampunan. Tapi ada di antara kita kaum muslimin yang keluar Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan kesempatan kita menghapuskan dan menggugurkan dosa. Bagi Anda yang bisa berpuasa, berpuasalah. Karena Nabi SAW bersabda, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan yakin akan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya puasa menggugurkan dosa. Tapi bagi ada orang-orang tua yang tidak sanggup berpuasa, atau orang-orang sakit yang diponis sakitnya tidak mungkin sembuh sehingga tidak bisa berpuasa, ada kesempatan yang kedua supaya Ramadan mendatangkan ampunan kepadanya. Dengan cara apa? Qiyamul Lail. Rasul mengatakan, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang tegak melaksanakan tarawih, Qiyamul Lail, tahajud di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya tidak bisa melaksanakan puasa, saya tidak bisa melaksanakan tarawih, adakah kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa saya? Maka saya katakan, ya, ada. Bagi yang tidak bisa berpuasa sama sekali karena uzur, karena mungkin sudah sepuh atau sakit yang berkepanjangan, begitu juga tidak bisa melaksanakan Qiyamul Lail, salat tarawih, maka ada satu kesempatan Anda bisa diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama Lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bisa mendapatkan satu malam, Anda hidupkan malam itu dengan ibadah, tidak mesti dengan tarawih, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersedekah, atau amalan-amalan yang lainnya seperti silaturahim, menyambung kekerabatan, dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ada 3 kesempatan kita meraih dosa: berpuasa, salat tarawih, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau Anda dapat 3-tiganya? Anda sudah berpuasa, setiap malam Anda tarawih, dan sekarang berada di 10 malam terakhir dan di ujung-ujung Ramadan,
Anda tetap menghidupkan malam 10 malam akhir dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Sempurnalah Anda keluar Ramadan, Anda seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan khairul a'mal khawatimuha. Sebaik-baik amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah, tapi amal itu ditentukan akhirnya. Maka harusnya seorang muslim itu muhasabah diri. Kita sudah beranjak Ramadan 27 hari. Hanya beberapa hari ke depan Ramadan lepas akan dari diri kita. Apakah Ramadan yang sudah berlalu dari diri kita merubah kehidupan kita atau tidak? Lisan kita apakah masih berdusta ataukah sudah mulai jujur? Apakah tetap menggibah ataukah sudah berhenti menggibah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mata kita, telinga kita, apakah sudah dipandangkan ke yang halal ataukah tetap memandang yang haram? Kaki kita juga sama, apakah tetap dilangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan ataukah sudah berhenti dan dilangkahkan ke tempat-tempat yang berpahala? Harusnya Ramadan merubah diri seseorang, karena sungguh merugi orang-orang yang keluar Ramadan kalau dia sampai mendolimi dirinya. Karena orang-orang di akhir Ramadan itu terbagi menjadi 3. Pertama, sabiqum bil khairat. Ada orang yang sedih dengan berlalunya Ramadan, karena mereka nikmat dan keasikan beribadah yang wajib ataupun yang sunnah, sehingga dia berangan-angan kalau seandainya Ramadan ini 1 tahun lagi, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tapi ada orang-orang yang mereka muqtasid, tengah-tengah saja. Mereka hanya menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat wajib dia lakukan, tapi tarawih ditinggalkannya. Dia puasa tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang ini hati-hati, bisa saja hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Dan yang paling celaka adalah zalimu li nafsi. Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja bagi dia. Di luar Ramadan dia suka berdusta, masuk Ramadan pun sama. Di luar Ramadan suka curang, di Ramadan pun sama. Di luar Ramadan suka berbuat dosa, dalam Ramadan pun sama. Ada orang-orang yang zalimu li nafsi, dan ini orang yang paling celaka. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya Ramadan merubah diri kita, karena inti daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhitab badan kita. Allah tidak katakan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian lapar. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Agar kalian haus, tidak juga. Agar kalian merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin yang senantiasa berpuasa sepanjang hayatnya, bukan juga. Tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu dalam hati, dan hati yang menentukan kebaikan jiwa raga kita dari kepala sampai kaki. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja, dan badan ini adalah seluruh tentara-tentaranya. Kalau hati seseorang sudah baik, maka semua badannya akan baik. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jahat, jahat semuanya. Itulah hati manusia. Lah ketika hati ini bertakwa kepada Allah akibat daripada puasa tadi, maka puasa itu harusnya merubah seluruh anggota badan. Tangannya berubah, kakinya berubah, lisannya berubah, kemudian telinga dan matanya berubah, termasuk akal dan pikirannya akan berubah kepada hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Itulah buah puasa. Tapi kalau seandainya kita masih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berarti puasa kita ini hanya rutinitas saja, meninggalkan lapar, dahaga dan juga syahwat tanpa memberi pengaruh apapun kepada kita. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Saya ingatkan di ujung Ramadan dengan sebuah amalan ibadah yang bisa menyempurnakan puasa kita, yang bisa membersihkan harta-harta kita. Ibadah yang disebut zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah ini jangan diremehkan, karena zakat fitrah ini bisa menambal kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan. Sama dengan solat rawatib kepada solat wajib. Karena orang solat itu terkadang membawa pahala 1/10-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4, 1/3, bahkan separuh. Tidak ada orang yang solat itu sempurna sempurna pahalanya. Makanya kemudian disyariatkan solat rawatib untuk menyempurnakan pahalanya. Maka dalam solat ada rawatib yang bisa menyempurnakan solat wajib, maka dalam puasa juga sama. Ada zakatul fitrah, zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa kita. Maka jangan pernah tinggalkan zakat fitrah ini. Dan zakat fitrah ini asnafnya hanya 2, lil fuqara'i wal masakin. Diberikan kepada fuqara, kepada orang-orang fakir, dan kepada orang-orang miskin. Dan ulama mengatakan sebaiknya zakat fitrah itu diambil dari penduduk tempatan dan disalurkan kepada penduduk tempatan. Walaupun sebagian ulama boleh mengatakan zakat fitrah itu keluar daerah, tapi sebaiknya zakat fitrah itu dilakukan di tempat Anda bekerja, di tempat Anda mukim. Kalau Anda mukim dan bekerja di sini, maka zakatlah kepada orang-orang yang ada di sini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka sedekah itu diambil dari orang-orang kaya tempatan dan dibagikan kepada orang-orang fakir tempatan. Menunjukkan bahwa afdalnya zakat fitrah itu dibagikan di orang-orang fakir dan miskin sekitar kita, supaya mereka bisa menikmati dan merasakan bagaimana Idul Fitri bahagia dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang saya ingatkan setelah lepas Ramadan, untuk lebih menyempurnakan Ramadan, maka jangan lupa ada puasa 6 hari yang disebut dengan puasa Syawal. Kata Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahrin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah Anda berpuasa 1 tahun. Luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan puasa 6 hari setelah berlalunya Idul Fitri, supaya menyempurnakan puasa 1 tahun. Dan kita bisa bayangkan kalau Anda setiap hari berpuasa 1 tahun, berapa banyak pahala yang Anda akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'waya qadiyal hajah. Allahumma barik fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma wafiqna ila lailatul qadri. Allahumma wafiqna ila lailatul qadri. Allahumma wafiqna ila lailatul qadri. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.